Jakarta sudah bisa menerapkan PSBB. Lantas bagaimana dengan Bekasi dan Bogor? Pemerintah Kota Bekasi belum memilih langkah untuk menerapkan PSBB. Sementara Bogor masih menunggu izin PSBB dari Kementerian Kesehatan. Kita akan berbincang dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Kita menuju ke Bekasi terlebih dahulu, sebagai daerah penyangga ibu kota. Bagaimana Bang Rahmat Effendi melihat pemberlakuan PSBB di ibu kota? Mengapa Bekasi tidak melakukan itu? Ya, kita sudah melakukan upaya-upaya dari yang disebutkan tadi. Rumusannya udah kita buat sekarang ini. Besok kita rapat Muspida. Rapat Muspida, terus nanti kita juga rapat dengan DPRD. Hasilnya kita sampaikan ke Pak Gubernur, ya. Setelah mendapatkan pertimbangan Pak Gubernur, nanti baru kita ya melakukan keputusan untuk melakukan langkah apakah PSBB atau kita lakukan dengan cara seperti yang selama ini kita lakukan secara bertahap. Iya, Bang Rahmat, sejauh ini kan apa yang sudah dilakukan di Kota Bekasi sudah seperti penerapan PSBB. Artinya kenapa tidak langsung saja mengajukan PSBB? Ya, sebenarnya apa yang kami lakukan ini, kalau kita lihat dari isi yang ada di PSBB itu sudah berjalan. Bahkan kita mungkin lebih cepat daripada apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kan harus ada formal. Nah, formal ini harus saya lalui melalui rapat dengan Muspida, pertimbangan Pak Gubernur, karena kami adalah di bawah dekonsentrasi Gubernur. Setelah itu baru kita, tadi Bogor sudah menawarkan, ya kalau Bogor menawarkan Kota Bekasi, apalagi kan epicentrumnya sudah mulai berubah. Kita ini sekarang ini udah 771 lebih, 68 terkapar, bahkan ada 42 sudah dinyatakan meninggal dengan penyakit khusus. Kalau belum PSBB, tapi kami lihat di Bekasi sudah ada tindakan represif, pengusiran warga yang berkerumun, kemudian menangkap warga di atas jam 9 malam. Agar ini tidak setengah-setengah, seperti apa formulasinya ke depan, Bang Rahmat? Ya, ini tinggal satu langkah lagi, PSBB ditetapkan, mungkin ada kekuatan hukum yang mengikat agar pemerintah ini betul-betul serius yang diamanatkan oleh PSBB itu. Tinggal satu langkah lagi kita, Andro. Iya, Bang Rahmat, artinya sejauh ini kalau nantinya warga Bekasi akan dibatasi untuk menuju ke Jakarta karena banyak jalan yang ditutup, akan seperti apa ini? Sebenarnya pada saat PSBB itu dilakukan oleh DKI, otomatis tidak ada warga Kota Bekasi yang ke Jakarta. Itu juga ada bantu kita sebenarnya. Tapi akan lebih baik lagi kalau di Kota Bekasi juga punya ikatan hukum yang kuat, penetapan itu ya, dan disetujui oleh Menteri Kesehatan. Ya, kalau begitu saat ini langkah untuk pengambilan PSBB ini menunggu apa? Karena kan tadi seperti yang sudah dijelaskan, sudah mirip sekali, sudah seperti PSBB. Kita udah mengundang, besok pagi jam 7:30 kita rapat dengan Muspida. Muspida itu ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari, semua kita undang. Hasilnya kita bawa ke Pak Gubernur. Kalau malam pun kita bisa lakukan permohonan kepada Pak Gubernur, ke Menteri Kesehatan melalui Pak Gubernur. Oke, baik Bang Rahmat Effendi. Kita ke Wakil Wali Kota Bogor, Bang Dedi Arahim. Kang Dedi, bagaimana pemberlakuan PSBB di Bogor dan nasib mobilitas warga dari Bogor yang kerja di ibu kota? Ya, jadi intinya kan kita ingin melindungi masyarakat ya dari terpapar virus COVID-19 ini. Jadi tidak ada cara lain kecuali masing-masing pemerintah ini saling mendukung satu sama lain, kemudian memutus rantai penyebaran. Dan saya pikir yang sudah dilakukan oleh DKI dan kemudian direkomendasi oleh Menteri Kesehatan itu sudah cukup baik ya, artinya kita berikan apresiasi. Nah, kemudian juga terkait dengan syarat-syarat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seperti yang tadi kita dengar dari Bapak Presiden bahwa akan ada bantuan-bantuan yang lebih masif, itu juga menjadi pertimbangan kita. Artinya ada ikut campur pemerintah pusat, kemudian juga dari pemerintah provinsi juga sudah menyatakan ada komitmen-komitmen bantuan, termasuk juga kita sedang melakukan refocusing anggaran untuk juga menindaklanjuti atau menanggulangi permasalahan ini. Jadi kalau menurut saya tinggal satu langkah ya, satu langkah yang tadi sudah sampaikan kepada DPRD dan DPRD memberikan lampu hijau untuk penerapan PSBB. Nah, tinggal secara administrasi tentu kita akan berkonsultasi dengan gubernur sama dengan Kota Bekasi tadi. Iya, Kang Dedi, untuk bantuan ataupun sembako logistik seperti apa nantinya untuk masyarakat Kota Bogor kalau memang PSBB ini sudah diberlakukan? Nanti dijawabnya Kang Dedi, kita harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Wakil Wali Kota Bogor, Kang Dedi. Kang Dedi, pertanyaan saya tadi adalah bagaimana kalau PSBB sudah diberlakukan? Artinya warga seperti apa akan mendapatkan kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan barang pokok? Ya, pada prinsipnya kan 6 ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sebetulnya 5 diantaranya sudah kita penuhi. Jadi sebelum PSBB ini keluar dalam bentuk Permenkes ya, kita sudah melaksanakan semua. Nah tinggal memang yang harus kita fokuskan adalah proses bagaimana mendistribusikan sembako maupun bantuan-bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Termasuk juga persiapan pemerintah kota untuk menyiapkan juga langkah-langkah bantuan, baik bantuan tunai, bantuan sembako maupun padat karya. Nah ini saya pikir kita sedang membuat skenario-nya dan insya Allah nanti malam ini kita akan lakukan juga video conference dengan Gubernur Jawa Barat kurang lebih jam 8.30 nanti malam, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana bantuan dari pemerintah provinsi ini bisa segera kita peroleh agar kita punya kepastian waktu pendistribusiannya kepada masyarakat, dan kita sedang mempersiapkan data-data pelengkapnya. Secara konkret, Kang Dedi, bantuan ini apakah untuk seluruh masyarakat Kota Bogor atau ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi warga yang mendapat bantuan? Ya tentu ada syarat ya. Di dalam tadi seperti Menteri Sosial sudah sampaikan bahwa mereka ini kan yang non database kemiskinan kota. Jadi artinya harus ada verifikasi dan penambahan data dari mereka-mereka yang terdampak langsung dengan adanya COVID-19 ini. Nah, jadi kombinasi dari data inilah yang kemudian yang mendapat prioritas untuk diperoleh bantuan. Nah, sebagaimana informasi sebelumnya bahwa kalau di Bogor itu sudah terdaftar ada 71.000 kepala keluarga yang termasuk di dalam database kemiskinan Kota Bogor. Jadi tinggal nanti kita kombinasikan apakah 71.000 itu masih valid ataukah mungkin ada tambahan sekitar 10.000 atau nanti berapa jumlahnya sedang kita coba inikan lagi. Data ulang kembali. Iya, dari 71.000 warga Kota Bogor ini artinya mereka yang ada pendapatan tertentu di bawah penghasilan seperti apa gitu, Kang? Ya, jadi mereka yang masuk kategori miskin kota ya, artinya ini sudah ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Mereka yang tua, renta, tidak berdaya, kemudian juga mereka yang memang tidak memiliki pekerjaan karena satu dan lain sebab. Termasuk juga kalau yang sekarang yang diminta oleh Kementerian Sosial dan pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah mereka yang juga terpengaruh karena masalah COVID. Jadi misalnya mereka yang kehilangan pekerjaan, kemudian dunia usaha mikro mereka yang juga kemudian terdampak. Itulah yang jadi fokus kita untuk kita tambahkan dari 71.000 yang sudah terdaftar di dalam database kemiskinan di Kota Bogor. Baik, Kang Dedi, kami butuh kepastian lagi, karena mereka ini bekerja demi sesuap nasi atau terpaksa di rumah tapi kelaparan, Kang Dedi. Jadi mau nggak mau angka kemiskinan ini jelas angkanya pasti jauh berubah. Bagaimana jaminan agar warga di Bogor yang sudah tercatat atau mungkin yang akan mendaftar itu semua terakomodir, Kang Dedi? Ya saya pikir kan ada ininya juga, tidak semua ya, artinya tidak mungkin semua warga Kota Bogor itu kan 1,1 juta jiwa. Tidak mungkin seluruhnya, makanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan jumlah data yang sudah kita miliki tadi yang sudah saya sampaikan ada 71.000. Nah tinggal kita verifikasi apakah ada penambahan ataukah memang ini mereka-mereka yang memang selama ini sudah terdaftar gitu. Jadi kami sih berkeinginan tentu tidak ada double-double ya. Bantuan ini tentu harus juga diprioritaskan juga mereka yang terdampak baru, bukan yang sudah masuk kategori sebagai masuk dalam database kemiskinan Kota Bogor. Ya, saya ke Wali Kota Bekasi, Bang Rahmat. Sejauh ini data jumlah warga yang masuk dalam kategori miskin berapa banyak? Apakah sopir angkot, kemudian para pekerja seperti ojek online ini juga masuk dalam daftar yang harus dibantu dalam sembako dan juga uang? Ya, kalau data terpadu ya, data terpadu yang melalui data Kementerian Sosial itu ada 110.000 lebih. Jadi separuh kita sampaikan ke Kementerian Sosial, terus kita juga dapat yang dari Bandung. Nah,
kita juga memprediksi dari 2 poin itu perkiraan karena terjadinya COVID dan penurunan daya beli, kita perkirakan sekitar 49.000. Jadi artinya sampai kurang lebih 150.000 ini yang pada saat nanti kita melakukan PSBB itu antisipasinya sudah berjalan. Begitu juga UMKM-nya. UMKM-nya ada 2.256 pun juga ya, kita melakukan nanti kayak semacam beri modal barang diambil itu kita juga sudah sediakan ya, termasuk juga kegiatan-kegiatan padat karya. Baik, artinya kalau PSBB sudah pasti diberlakukan di Bekasi, dana langsung maupun sembako akan langsung diterima oleh warga, Pak Wali Kota. Ya, kita butuh besok pagi kita rapat keputusannya, siang langsung kita berikan kepada Pak Gubernur untuk minta langkah lanjut apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Ya, Bang Rahmat, kalau dalam waktu dekat PSBB diajukan oleh Kota Bekasi, kemudian langkah apa yang nantinya bisa dibantu ataupun dilakukan untuk para sopir angkot, kemudian ojek online yang memang mereka itu harus bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah karena untuk hidup? Ya, tadi kan saya sudah bilang, kalau yang kayak ojol yang lain-lain yang memang KTP-nya Kota Bekasi, kita sudah sediakan tempat, itu sekitar 49.000 kakak. Ya, artinya dari yang 110 ribuan itu kita kasih space 40% dari jumlah itu kita berikan melalui APBD pemerintah. Bang Rahmat, kalau ada warga Bekasi, kalau sudah diberlakukan PSBB kan mereka tidak boleh lagi melakukan mobilisasi ke Jakarta. Mereka tidak bekerja, tapi mereka juga kekurangan dalam hal sembako dan juga pasokan. Apa yang akan diberikan kepada mereka? Ada dispensasi, kompensasi apa? Ya, kan pemerintah ini kan memberikan secara bertahap. Jangan sampai yang diberikan oleh Kementerian Sosial, oleh Pak Gubernur, oleh kita ini terjadi overlap. Nah, sepanjang itu datanya valid dan kebutuhannya masih real, kita terus melakukan itu sampai dengan proses ya bagaimana penanggulangan COVID ini selesai. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi secara bertahap. Baik, terima kasih banyak Wali Kota Bekasi, Bang Rahmat Effendi. Sebelumnya juga ada Wakil Wali Kota Bogor, Kang Deddy Rahim. Terima kasih atas informasinya. Kita tunggu bagaimana PSBB diberlakukan di wilayah Jabodetabek ya.